semuanya, perkenalkan nama aku Naila Salwa Maharani dengan NIM 642515646. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini kelompok saya sedang melaksanakan pengabdian masyarakat yang berjudul Upaya Membantu Petani dalam Peningkatan Produktivitas dan Perawatan Ladang Berkelanjutan. Selanjutnya, kenalin teman-teman aku yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rehan Junior Wijaya dengan NIM 642500032. Hai, aku Donasi Nurat dengan NIM 642500578. Hai, perkenalkan nama saya Bimo Dusandika, NIM saya 642519696. Hai, perkenalkan nama saya Nukalaras Wijayanti dengan NIM 641534. Sesi pertanyaan untuk petani dan perkenalkan untuk petaninya, Bapak. Nama saya Darkin Hermawan. Ini lokasi lahan Ya, kita nanam terong ya, jadi hortikultura. Di sini ada terong, ada bayam, dan alamatnya di Kampung Tembong Gunung RT 08 RW 04 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat. oke, siap. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan untuk seputaran lahan ini adalah, bentar ya Pak ya, untuk pupuk apa Pak yang bagus untuk penanaman di sini dan yang berkualitas hasilnya? Ya, untuk pupuk alami kita pakai pupuk alami dulu. Ini Ya. pakai sekam ya, sekam jadi bekas padi. Ya, Selanjutnya itu ada pupuk kandang. Pupuk Kandang itu dia dari kotoran kambing yang iya. sudah mengering, udah Ya. itu bisa juga kotoran sapi. Itu untuk pupuk alaminya. Sedangkan kalau udah pertumbuhannya udah mulai lumayan kayak gini nih, udah agak tumbuh, dia bisa pakai pupuk urea. pupuk Korea. Oh iya iya. Untuk itu untuk di awal. Jadi ke awal. Selanjutnya kalau emang udah dia tumbuh agak ini, udah ada ini tuh apa sih? Semacam buat bunga Iya. ininya, itu bisa dia pakai booster. Booster. Pupuk booster. Jadi dia untuk perangsang ini perangsang bunga Iya. menjadi buah. Nah, kalau boleh tanya, pupuk booster itu seperti apa Pak contohnya? Dia cairan, pupuk Oh. cairan. Sedangkan untuk pengendalian hamanya biasanya pakai decis atau bisa juga pakai indamin. Dia buat fungisida untuk membasmi hamanya. Oh, jadi itu biar apa ya, menghilangkan hama lah. Ya, gitu, mereka gitu ya. nama-nama kayak orang, kayak apa, dia nggak kelihatan. Tapi kalau kita teliti lebih dalam mungkin dia kelihatan. Cuman dia bentuknya kecil, Kecil. sama orang itu. Cuman nggak kelihatan lah buat kita ya. Cuman kayak ada. kasat mata lah. itu. Oh iya iya. Ah, Ntar bakal ada pertanyaan sesi selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya Pak. Ya, Terima kasih ya Pak. Untuk pertanyaan kedua, saya izin bertanya ya Pak. Ya. Sebentar. Kendala apa sih Pak yang sering dialami petani dalam proses penanaman ini kalau boleh saya tahu? Kendalanya itu kita di air biasanya. Kalau dia, karena kan di daerah ini daerah tak ada hujan. Jadi kalau umpama nggak ada air ya kita harus untuk menyaring tanaman ini kan harus istilahnya mah harus dikasih air terus. Kalau tidak air jadi tiap hari biasanya kita harus kucurin pakai air gitu buat biar bisa hidup. Yang kedua, hama paling juga kendalanya itu di hama. Kayak tadi kan kalau hama kita werang atau itu harus rajin penyemprotan buat membasmi hama itu. Seperti itu. Berarti ada dua kendala di air dan di Nah, di hama. air sama hama. Iya. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama. Untuk selanjutnya akan ditanyakan oleh kepada teman saya. Pertanyaan saya Pak, Iya. biasanya berapa lama proses dari pembibitan hingga sampai tahap panen? Panen. Dari awal pembibitan kita untuk menanam dipisahkan kayak gini itu sekitar 2 minggu. Ya, untuk pemisahan satu dari media tadi untuk pemupukan ya. Pemupukan dipisahin itu sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu kita untuk masa ke panen itu sekitar 2 bulan. 2 bulan itu paling lama ya. Paling juga sebulan setengah dia udah tumbuh bunga, itu udah siap panen pertama. Ya, namanya lumayan sekitar 1 sampai 1,5 bulan itu baru bisa panen.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, setelah panen bagaimana sistem penjualannya Pak? Kalau untuk sistem penjualan karena kita di sini porsinya porsi sedikit ya, biasanya langsung atau kita distribusi ke warung-warung kelontongan yang ada di daerah sini. Jadi sudah langsung didistribusikan ke pasar induk, karena kalau didistribusi pasar induk itu porsi yang cukup banyak, karena di sini porsinya hanya sedikit, biasanya langsung ke warung-warung kelontongan di sekitar wilayah sini aja. Itu udah bisa mencukupi, udah bisa lah didistribusikan penjualannya. Hanya ke kelontongan aja. Baik Pak, terima kasih, segitu saja pertanyaannya. Semoga lancar terus panennya Amin. Pak. Sama-sama.